ini sebenarnya jadi latihan gak sih? Kok nggak jelas banget dari tadi? Bawel lo. Kita tuh nggak bisa latihan kalau Ajeng belum datang. Kenapa lo nggak suka? Ya pulang aja. Jadi dari tadi kita cuma nungguin Ajeng yang gak jelas kapan datangnya. Gak penting banget nungguin Ajeng. Biasanya juga dia nggak pernah telat kok. Mungkin dia lagi sibuk kali sama urusan panti. Kenapa sih ibu dengar dari dalam kok malah pada ribut? Kenapa? Itu loh Bu, si Ajeng. Ajeng, aduh udah deh ya. Nanti kan kalian bisa latihan sendiri aja dulu. Kan ibu pernah ingetin ke kalian semuanya. Kalau andai kata ada yang telat, kalian latihan sendiri dulu ya. Bu, ibu tuh harus tegas dong. Grup Jaipong ini lama-lama bisa bubar cuma gara-gara satu orang yang gak disiplin kayak si Ajeng. Citra, udah kamu tenang ya. Nanti ibu akan tegur Ajeng kalau dia memang sengaja untuk datang terlambat, ya. Ya masa cuma ditegur doang sih Bu, sekalian aja dikeluarin. Lagian gak ada Citra juga kita bisa kok latihan. Assalamualaikum. Nah, Bu, maaf. ini dia nih orangnya. Lo tuh niat latihan gak sih? Kok telat sih datangnya? Udah Citra, udah. Ayo Ajeng, kamu siap-siap kita latihan ya. Ya udah, yuk, ayo latihan semuanya latihan ya. Ya latihan sama-sama ya. Kalau boleh tahu, Mas Musa ini lagi bermasalah dengan siapa? Kok bisa berantem seperti ini? Mas Adam, saya nggak pernah ada musuh. Sakit. Pelan-pelan ya. Tapi tadi saya lewat dan saya mendengar suara Ajeng minta tolong, Mas. Ajeng. Ajeng penari Jaipong itu. Tapi perasaan saya nggak enak, Mas. Saya merasa itu adalah vision saya. Jung, sini deh. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak, aku nggak apa-apa. Udahlah, kita kan udah sahabatan dari lama, dari kita masuk sanggar. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja sama aku biar kamu juga enak. Sebenarnya tadi sebelum aku kesini, aku mau dilecehin sama Guntur. Guntur, kakaknya si Citra. Dari tadi dia nyindir-nyindir kamu, ternyata kamu telat gara-gara kakaknya. Kurang ajar tuh orang. Mau kemana? Mau bikin perhitungan lo sama si Citra? Udah nggak usah. Nggak, orang kayak gitu tuh harus dikasih pelajaran. Biar dia tahu diri lo. Satu, dua. Apa-apaan sih lo? Bilang sama kakak lo ya si Guntur, jangan suka ngelecehin si Ajeng deh. Maksud lo tuh apa? Lo nggak tahu kan? Tadi Ajeng itu telat gara-gara dilecehin sama kakak lo. Lo tuh denger ya? Lo jangan asal ngomong. Kakak gue nggak mungkin ngakuin itu. Udah. Aduh, ini ada apa lagi sih? Hah, ada apa lagi? Dia ribut lagi? Ini loh Bu, ternyata tadi Ajeng itu telat gara-gara dilecehin sama kakaknya dia. Bohong Bu. Ajeng, lo tuh jangan diem aja dong. Lo bilang dong, mana buktinya kalau kakak gue lecehin lo? Nggak ada kan? Udah, masalahnya nggak usah diterusin lagi. Bilang aja lo tuh fitnah orang kan? Nggak ada buktinya kan kakak gue lecehin lo? Udah. Ibu minta tenang. Citra, kamu tenang. Semuanya tenang. Udah? Oke? Ayo semuanya kumpul. Ibu mau bicara sama kalian semuanya. Ayo kumpul semuanya. Ini kalau keadaannya seperti ini, kalian ribut terus-terusan, saling menyalahkan, gak kompak. Ini urusan pementasan kita bulan depan untuk ulang tahun Kampung Cigeprek, bisa-bisa berantakan. Kalau saya sih ya tergantung mereka Bu. Mereka duluan kok yang ngajak saya ribut. Citra, udah. Ibu minta sama kamu lupakan kejadian tadi, ya. Fokus terhadap latihan, fokus untuk pementasan bulan depan, ya. Terus ibu udah milih siapa yang jadi penari tunggalnya? Sudah. Ibu sudah menentukan siapa yang akan menjadi penari tunggal di acara kita nanti. Dan pilihan ibu ini adalah pilihan terbaik, yaitu Ajeng.
sekarang kita siap-siap untuk latihan lagi ya. Oke, siap? Oke. Tari yang baik ya, tari yang bagus ya. Ayo semangat, semangat, semangat. Oke? Lo ngapain sih narik-narik gue? Lo masih mau ngomongin yang tadi? Enggak, bukan soal itu. Gue tuh udah lupain soal itu. Ini jauh lebih penting. Soal Bu Larsi milih Ajeng jadi penari tunggal. Ya udahlah, itu kan haknya Bu Larsi mau milih siapa aja di penari tunggal. Ya mungkin Ajeng lebih bagus dari lo. Lebih bagus gimana sih? Ajeng itu gerakan tariannya biasa aja, lo bisa lihat sendiri kan. Lebih bagus lo kemana-mana, tahu nggak? Yang bener. Ya iyalah, ngapain sih gue bohong? Ajeng itu gerakannya biasa aja. Iya sih, emang teman-teman yang lain juga banyak banget yang bilang gerakan gue lebih bagus. Nah, si Ajeng itu pasti culas. Dia tuh pasti nyogok Bu Larsi supaya dia bisa kepilih jadi penari tunggal. Lo tuh harus protes, Reni. Kalau enggak, kemampuan lo tuh akan tenggelam di bawah si Ajeng selamanya. Lo mau kayak gitu? Enggak kan? Reni, tunggu. Kok kamu nggak ajak pulang aku sih? Kamu minta anterin pulang aja lah sama Bu Larsi. Kamu kan nyogok dia. Ya ampun, Ren. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Kamu nyogok Bu Larsi kan supaya kamu kepilih jadi penari tunggal. Ya Allah, Ren. Kamu kan tahu aku dari lama. Duit dari mana aku buat nyogok? Jeng, kita tuh harusnya bisa bersaing secara sehat. Tapi kamu kayak gini malah curang. Ren. Woi, tunggu. Lu dapet duit kan? Enggak. Hari ini gue cuma latihan biasa, nggak ada panggungan. Ya udah kalau gitu gue pinjam duitnya dulu deh. Gak ada. Duit gue tuh udah habis semua dipinjam sama lo. Lu gak ada duit? Percuma dong gue nungguin lu dari tadi. Terus gimana tuh soal pemilihan penari? Hah? Lu kepilih kan? Ajeng yang dapet. Kok bisa? Lu tahu nggak? Penari pendamping itu bayarannya kecil. Gue tuh lagi butuh duitnya banyak. Emangnya buat apaan sih? Ya ada lah, urusan gue. Bawel banget nanya-nanya. Nih ya, gue mau tahu pokoknya. Lu cari cara apapun jadi penari utama. Dan honor lu, itu buat gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah Adam, nah Eva. Sanggarnya mau ditutup, Bu? Iya, soalnya udah malam dan penari-penarinya kan juga udah pada pulang semuanya. Oh iya Bu, kita cuma mau bilang aja, tadi temen kita Musa nolongin salah satu penari yang ada di sini, Ajeng. Dia digangguin sama berandalan. Ajeng? Oh iya. Terima kasih infonya ya, Nak Eva ya. Terima kasih. Saya pesen aja, Bu. Bilangin sama anak-anak sanggar. Kalau pulang ataupun pergi hati-hati ya. Kalau bisa sih jangan sendirian dan jangan lewat jalan sepi. Oh iya Nak Adam. Terima kasih udah diingatkan. Nanti Ibu akan sampaikan kepada mereka semuanya. Dan minta tolong sampaikan terima kasih Ibu kepada Ndak Musa ya. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Halo Ajeng, kamu sudah sampai di rumah? Oke, Ibu kesana ya. Manisnya kisah cinta yang bersemi di antara mereka
Namun perbedaan pandangan sebagai wanita dan laki-laki tentang sebuah syariat menjadi awal polemik di masyarakat. Isk Subhanallah mulai Senin 15 Juli jam 1 siang di ANTV. Ajeng, kamu benar nggak apa-apa? Aja nggak apa-apa, Bu. Insya Allah semuanya aman. Ibu dengar kamu itu mendapatkan pelecehan dari kakak Citra. Itu benar? Hah? Iya, Bu. Tapi untung aja ada Bang Musa yang nolongin. Oh, gitu ya. Ya. Syukurlah kalau kayak gitu. Yang pasti itu kakaknya Citra kan? Kok kamu ketakutan gitu, Jeng? Enggak apa-apa, Bu. Bu, kalau seandainya nggak ada yang dibicarain lagi, Ajeng mau pamit balik ke panti. Permisi, Bu. Ajeng. Di penari tunggal. Oke. Reni ya. Kalau menurut Ibu Reni ya lumayan bagus juga. Cuman apa ya namanya ya? Menurut pandangan Ibu tuh dia kurang percaya diri gitu. Jadi Ibu minta tolong sama kamu ya. Kamu bisa kan kasih semangat ke Reni supaya dia bisa nari lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih percaya diri lagi. Bisa, Bu. Ya udah. Ajeng kalau gitu Ibu pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Tiga, empat. Maaf, saya cuma niat menolong Nyai doang pada saat jatuh. Iya, Nyai. Untung ada kita loh tadi, Nyai. Ada aku merasa ternodai nih sama pangeran. Nyai, tapi jatuhnya tadi, Tadi saya ada bawa asam apa ya? Ini dia kentut kali. Kok pada lari? Iya, kurang asam, Nyai. Acara 1 tahun ulang tahunnya Kampung Cigeprek. Itu tinggal sebulan lagi loh. Sampai sekarang warga panitia nggak ada laporan ke saya. Sampai di mana persiapannya? Itu yang saya pikirkan tuh. Lu udah Tenang aja Pak RT, kalau aku udah kerja. Penari Jaipong semua udah aku hubungin. Ntar di acara dia pada nari-nari kayak gini. Kan aku ketuanya. Nah terus yang lainnya apa? Ya nggak tahu mereka. Ya kalau dia ketuanya, yang lainnya anak buahnya dong. Begitu tuh. Waalaikumsalam. Jen, Pak Bang Daus. Ya. Ini kita seriusan mau ngadain acara tari Jaipong. Ya, untuk memeriahkan nanti acara kan paling nggak ada seling-selingan begitulah. Jen. Kalau maksud saya sih paling nggak kita ngadain acara tuh yang apa ya? Alangkah baiknya yang bisa mendatangkan manfaat gitu Pak. Kayak misalnya nih santunan buat anak yatim atau pengajian gitu-gitu. Iya. Pak RT, apa kata Zen itu benar? Nari Jaipong itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, terus gimana? Aku kan udah sediain semuanya penari Pak RT. Jadi nggak jadi nih. Aku balikin lagi penarinya nanti. Ya kita gabungin aja nanti, kan? Jadi nanti di situ ada dakwah, kan? Ada poster kan? Ada apa? Jaipong. Acara seni, ya kan? Jaipong. Sekaligus santunan anak yatim. Wah. Gimana? Setuju. Banget itu. Ya, enak ya. Bagus banget lu tuh. Iya, aku nggak ketawa. Bagus itu bagus. Orang miskin, gak lihat ini karpet merah tandanya apa? Tandanya Nyai orang kaya di kampung ini mau lewat. Sombong banget sih, mau lewat aja pakai karpet merah segala. Sombong ajar orang kaya. Nyai, maafin adik saya ya. Suka melindur dia. Ajarin adanya.
Gotong nih. Motor. Gotong, angkat. Kan itu orang kaya. Siapa tahu kita bisa manfaatin dia. Ya, duit mulu pikiran lo. Motor. Nyai, maafin ya adik saya, Nyai. Adik saya emang kayak gitu. Udah pernah ditelan belum kamu? Lalu. Maaf, Nyai. Maaf ya, Bang. Iya. Kaki ini jangan ngisi. Iya. Orang kaya. Kamu bagus banget pakai baju ini, Ren. Bagus juga percuma kalau nggak dipilih jadi penari utama. Ya ampun, Ren. Berapa kali sih aku bilang sama kamu, aku tuh nggak kayak gitu. Lagian aku udah ngomong ke Bu Larsi kalau aku nggak mau jadi penari utama. Dan aku udah bilang sama Bu Larsi kalau kamu lebih pantas daripada aku. Kamu serius, Jeng? Iya. Beneran? Beneran. Jangan mimpi kamu, Reni, mau jadi penari utama. Gak mungkin lah. Itu kan udah jatahnya Ajeng. Ajeng itu kan anak kesayangannya Bu Larsi. Pakai acara nyogok segala lagi. Reni yang bakal jadi penari utama di pentas nanti. Kamu kenapa sih ngehasut Reni yang enggak tentang aku? Kamu tuh sama aja kayak kakak kamu, rese. Nanti Bu Larsi juga bakal bikin pengumuman kok kalau Reni yang bakal jadi penari utama. Jeng, makasih ya, kamu baik banget sama aku. Yaudah kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Iya. Aduh. Tapi ini banyak sekali loh, Nyai. Begini nih kalau orang miskin, lihat duit banyak aja heboh. Udah ambil aja deh. Yang penting ibu ajarin saya nari sampai pinter. Iya. Kebetulan sih kita memang akan ada pementasan bulan depan dan kurang 1 personil lagi. Jadi Nyai bisalah dilibatkan di acara ulang tahun Kampung Cikeprek. Oke, anak-anak, sini. Ayo, kumpul sini, lebih mendekat ya. Ya, sini semuanya. Hari ini kita mendapatkan 1 anggota baru. Jadi untuk personil Jaipong, ya sudah pas ya. Kenalkan, ini Nyai. Ini teman-teman yang buat nari Jaipong. Ayo kenalan sama Nyai. Udah nggak usah. Nyai itu alergi kalau salaman sama orang Miss Queen. Ya. Jadi begini, karena saya juga di sini adalah senior, kalian semua harus hormat sama Nyai. Cepat. Wah, gue motor, sini, Bang. Awas, Aduh, sakit, ya ampun. Lu gimana sih lu bawa motor? Lu nggak lihat motor lewat? Iya, tapi lu ngebut. Ini kan gang kecil nih. Serah gua, motor gua. Hah, kamu jangan pukul Bang Daus. Kamu aja nggak lihat. Kita lagi jalan. Lu jangan ikut-ikutan lu ya. Hah? Iya, Bang. Tapi ganti rugi, Bang. Ini, Bang. Itu lihat bambunya pengen rusak begini. Kali lu ya minta ganti rugi sama gua. Terus motor gua gimana nasibnya? Jangan pukul Bang Daus. Diam lu. Bang. Ganti itu motor gua. Iya, Bang. Saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Tolong, jangan main kasar. Mas Ajeng. Kolokan. Lu pikir gua takut? Lu lihat aja ntar. 3, 4, iya bagus. 6, 7, 8, ayunan, dirasa, dilihat tangannya. Oke, lanjut. Oke, stop. Ini Reni mana ya? Kok ibu nggak ngeliat ada Reni? Ada yang tahu di mana Reni? Tadi sih saya lihat sebelum latihan Reni berantem sama Ajeng, Bu. Apa? Reni berantem sama Ajeng? Bukan. Ajeng? Benar itu, Jeng? Bukan berantem, Bu. Kita cuma selisih paham aja. Ya udah. Kalau gitu kalian lanjutkan latihannya. Ibu akan cari Reni dulu ya. Ya, ayo lanjut. Rini
kelihatannya aja sahabat, tapi saling iri dan benci satu sama lain. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Hera. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaudah. Nanti gue kesana ya. Waalaikumsalam. Sista, siapa yang meninggal? Barusan Hera ngabarin kalau ada salah satu penari di sanggar tarinya Bu Larsi meninggal tergantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti visionnya Mas Musa yang kemarin bener dong. Musa. Zain. Musa. Zain, lu udah denger belum sih? Ada berita kalau salah satu penari di sanggarnya Bu Larsi. Salah satu penari di sanggarnya Bu Larsi itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya Reni. Dia itu kegantung gitu pakai tali selendang yang biasa dipakai buat nari jaipong. Astagfirullahaladzim, Zain. Saya pikir namanya Ajeng, Zain. Ajeng? Emang Ajeng juga dalam bahaya? Itu hanya perasaan saya saja, Zain. Dan semoga dia tidak kenapa-napa. Jadi kamu yang terakhir melihat tengkaran itu? Iya. Setahu saya, Ajeng sama Reni itu bertengkar karena pemilihan penari utama. Pemilihan penari utama? Reni itu pengen juga kepilih jadi penari utama, tapi ternyata yang kepilih malah Ajeng. Kalau ibu punya informasi apa? Ibu lagi, Nyai! Ini orang ya, lupa ingatan kali. Mana saya tahu, boro-boro saya tahu. Saya kan baru masuk sanggar sini. Ada yang mati gantung diri. Reni itu bukan mati gantung diri, Nyai, tapi dibunuh sama Ajeng. Ajeng itu membuat itu seolah-olah Reni itu bunuh diri. Bodoh amat, mau gantung diri kek, mau dibunuh kek. Saya ini di sanggar mau senang-senang, mau nari, biar badan saya makin seksi. Kayak ada acara yang mati lagi apa, lihat-lihat. Kamu dapat vision, Zain? Tadi udah sempat gue coba, cuma nggak bisa dong. Gue coba sekali lagi deh ya. Ya coba sekali lagi, Zain. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Gak bisa dah. Gue gak dapet penglihatan apa-apa. Atau enggak, itu kan ada selendang bekas dia untuk bunuh diri kan? Coba sih kamu pegang, siapa tahu bisa. Aduh, nggak berani deh, masa jangan. Aku nggak berani ngerusak barang bukti, nanti takut salah. Iya, jangan sampai kamu merusak TKP ya. Coba. Menurut keterangan saksi mata, pelakunya itu adalah Ajeng. Lagi pula nama yang ada di selendang ini adalah Ajeng. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Ajeng. Ajeng itu kan temennya Reni. Lagi pula dia nggak ada tampang pembunuh gitu. Kita lihat nanti setelah pemeriksaan ya. Udah kamu jangan nangis ya. Ikhlasin ya. Memang mungkin ini udah jalan hidupnya Reni. Tapi kenapa Reni meninggal dengan cara seperti ini, Bu? Ibu juga nggak nyangka. Gimana yang namanya Ajeng? Reni, udah jangan sedih ya. Apa Anda yang bernama Ajeng? Iya, saya Ajeng. Anda bisa ikut kami ke kantor polisi. Kenapa? Dari pengolahan TKP sementara, dugaan sementara yang membunuh Reni adalah Anda. Ajeng nggak bunuh Reni, sumpah saya nggak bunuh Reni, saya sahabatnya Reni. Ini pasti ada yang salah. Nggak mungkin Ajeng membunuh Reni, sama sekali nggak mungkin. Ya namanya pembunuh mana mau ngaku sih, Bu?
Udah jelas-jelas emang Ajeng yang bunuh Reni. Saya nggak bunuh Reni. Kalau saya bunuh Reni, apa buktinya, Bu? Anda bisa jelaskan kata polisi, mari ikut saya. Bu, Bu, bukan saya pembunuhnya. Bu,